Assalamualaikum, saya Dina Wulandari, mahasiswa PPG BK Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan menyampaikan rencana aksi kedua saya, yaitu bimbingan kelompok di SMA Negeri 1 Kelapa. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu senang sekali kalian hari ini dapat hadir ya di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ceria ya. Alhamdulillah sekali. Sebelumnya sudah saling mengenal belum? Belum. Baiklah, nah silahkan lakukan perkenalan diri dulu. Barangkali sudah tahu wajahnya, belum tahu namanya ya. Silahkan dimulai dari Uli dulu ya, yang lebih dekat dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uri Apriandi dari kelas 10-6. Baiklah, alhamdulillah ya sudah melakukan perkenalan singkat tadi, sudah tahu ya. Jadi ya teman-temannya ada yang satu kelas, ada yang beda ya. Nah, baiklah kita mulai lanjut ke kegiatan hari ini. Yang akan kita lakukan adalah bimbingan kelompok di layar ya. Tujuan layanan yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dampak dari tidak dapat mengatur waktu ya. Kemudian peserta didik dapat mengalokasikan waktu untuk kegiatan. Nah, langkah kegiatan kita hari ini kita akan dibagi dua pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama kita akan mulai dengan Ibu menjelaskan topik diskusi, penayangan video time management, diskusi pertanyaan, tekniknya tebak gambar. Sebelumnya sudah pernah melakukan tebak gambar kan? Baik ya, kita mulai ya ini ya. Nah, di sini coba lihat ada gambar orang lari dan ada madu. Kira-kira apa? Harimau. Oke, baik. Betul, kita lihat cek ya. Betul, ternyata harimau. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, tadi senang ya nggak main gamesnya? Ya, breakingnya ya. Alhamdulillah, lebih mengakrabkan suasana kita ya. Siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap. Sekali lagi bertanya, siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap. Alhamdulillah. Baiklah, nah di sini kita sudah mulai kegiatan inti ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan topik diskusi. Topik diskusi kita adalah mengatur waktu untuk kegiatan prioritas. Artinya bagaimana kita bisa mengatur waktu dari kegiatan keseharian kita dan menetapkan kira-kira kegiatan prioritas seorang pelajar itu seperti apa, ya. Baiklah, di sini Ibu punya video time management, ya. Silakan perhatikan baik-baik. Kemudian nanti akan Ibu tanya kira-kira isinya seperti apa, ya. Di sini silakan perhatikan ke layar. Di sini Ibu punya pertanyaan, ya, menyambung video tadi. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih pentingnya mengatur waktu? Apa pentingnya mengatur waktu? Ya, coba dipikirkan terlebih dahulu. Pentingnya kita mengatur waktu itu seperti apa? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Coba, Kema, silahkan. Menurut saya, pentingnya mengatur waktu dapat memperlancar pekerjaan atau tugas. Dengan sebaik kita mengatur waktu, kita akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Baiklah, silahkan dilihat di layar kembali. Pentingnya mengatur waktu ya. Betul kata Kalisha tadi misalnya tentang disiplin. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dampak tidak dapat mengatur waktu? Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan dampak dari tidak mengatur waktu? Oke, silakan Faisal. Menurut saya, bangun kesiangan, terlambat berangkat sekolah, karena pada saat malam hari bermain HP sampai lupa waktu. Ya, jadi menurut Faisal ya, dia itu dampaknya adalah bangun kesiangan karena tidak bisa mengatur waktu bermain handphonenya. Nah, baiklah, tadi kalian sudah
menjawab pertanyaannya bagaimana pentingnya mengatur waktu, kemudian dampak dari tidak dapat mengatur waktu. Di sini ada tulisan orang sukses selalu memiliki target tentang apa yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, hari ini kalian akan mengerjakan lembar kerja, ya. Nah, lembar kerjanya akan Ibu bagikan, silakan kerjakan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Ibu, ya. Ada yang sudah, ya, masih ada yang belum, dan ada yang sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya. Nah, yang sudah di sini Faisal, ya. Nah, silakan Faisal paparkan dulu kepada teman-temannya. Nah, kita sama-sama mengkritisi, menganalisis kegiatan Faisal. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dan dikurangi, ya. Siap Faisal? Oke, silakan Faisal bisa melakukan presentasi di sini, ya. Bagaimana dampak dan tidak dapat mengatur waktu? Malas dan suka menunda, bersikap tidak realitas, pekerjaan menumpuk dan menimbulkan kondisi. Silakan Theo. Silakan maju ke depan, paparkan hasilnya. Pukul 10 sampai 12:15 belajar makan siang saat istirahat kedua. Pukul 13 sampai 14:45 belajar dan melaksanakan proyek. Apakah ada yang harus diperbaiki tidak? Menurut kalian? Gimana Faisal? Sudah benar. Yang lain? Gimana Kemal? Menurut saya sebaiknya menyiapkan peralatan sekolah di malam hari. Dampak dari tidak dapat mengatur waktu menyebabkan malas dan suka menunda, bersikap tidak realistis, pekerjaan menumpuk dan membingungkan, dan kondisi fisik kita akan Di jam 5 sore nongkrong, pukul 5 sore sampai pukul 5 sore ke rumah, pukul 5 sore 15 jalan-jalan. Baiklah, ya, terima kasih Kalisa sudah memaparkan kegiatannya. Nah, menurut kawan-kawan, kira-kira ada nggak kegiatan yang perlu dihilangkan ataupun durasi waktu yang terlalu lama yang perlu dibuang? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Teh. Pertanyaan saya, Alisa nggak salah subuh. Silakan dijawab Kalisa. Tetapi tidak ditulis. Waktunya di mana kira-kira kalau sholat subuh itu? Waktu sholatnya kira-kira ditempatkan di mana? Ini kan sudah pada ya. Ada masukan lain? Coba, banyak yang memberikan masukan. Silakan Faisal. Ya, mungkin seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin bisa menyiapkan berangkat sekolah saat malam hari, tambah sedikit nongkrong atau jalan-jalan. Ini pulang sekolah dari 15.45 sampai jam berapa nih? Jam 5 nongkrong, waktunya 2 jam. Jadi pulang sekolah tidak langsung ke rumah, malah nongkrong. Nah, coba dipikirkan kembali, apakah itu kegiatan seorang pelajar bukan? Bukan. Alasannya kenapa? Bukan seorang pelajar. Harusnya setelah pulang sekolah kemana? Pulang ke rumah. Tapi boleh juga kalau misalnya mampir sebentar ke rumah teman. Tapi waktunya tidak 2 jam juga. Misalnya kita pulang kan jam 4 sore, nongkrong 2 jam, artinya pulangnya jam berapa? Jam 6 malam, sudah maghrib ya kan? Ya. Nanti diperbaiki ya Kalisa. Ibu, dari kegiatan harian Kalisa ini, Ibu apresiasi terhadap Kalisa. Tepuk tangan dulu buat Kalisa. Karena dia sudah mau jujur ya, menuliskan kegiatan kesehariannya seperti apa, sudah mau terbuka terhadap kita ya. Ini kegiatan harianku. Nah, mungkin kegiatan ini perlu diperbaiki lagi ya. 9.45 membuat PR di sekolah. Pukul 13:30 pulang sekolah.
Baik, tepuk tangan dulu buat Uri. Dikit Uri ini namanya. Begadang. Begadang ya. Uri sering ya Uri? Begadang Uri? Sering Bu. Begadangnya karena apa? Main game. Main game ya. Ada masukan lain? Kalisha, ya silakan Kalisha. Pulang sekolah. Pulang sekolah ya. Jam 1. Nah, dari hasil presentasi kalian, Ibu cek ada beberapa orang yang perlu sekali perbaikan, ya, perbaikan kegiatan dalam mengatur waktu. Yang pertama ada Uri, kemudian kalau tidak salah Faisal juga kemarin ya, sama Uri dan Faisal ini kerjanya main game sehingga tidurnya larut malam. Kemudian ada Kalisha, ya Kalisha ya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi tim. Jadi ibu akan membagikan kalian menjadi 3 tim, artinya kalian akan berpasangan, ya. Jadi kan ada 3 tadi yang perlu perbaikan dan ada 3 orang juga yang sudah baik. Nah, 3 orang yang sudah baik ini silakan berdiskusi dengan temannya, pasangannya. Kalian saling bantu untuk membenarkan kegiatan dan alokasi waktu kita sebagai seorang. Kalian bisa menggunakan komputer yang sudah ada di sini untuk mentransformasikan karya. Ya, Ini maksud tadi ubah semua yang mana yang kurang. ya mana yang perlu diperbaiki kegiatannya itu dicoret aja digasolnya apa ya? Terus nanti disaling konstan. Apa? Iya, sudah diperbaiki yang punya Uri. Sevi. Coba ibu lihat. Iya. Karena apa? Kalau kamu misalnya seperti ini, itulah resikonya terlambat tadi, ya. Silakan kira-kira dirancang dulu karyanya mau seperti apa ya. Oke, kita akan main games, ya. Kita akan main games. Kahoot.it, kahoot.it, ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Yuk, silakan. Tangan buat Kalisha dan Theo. Ya, selamat ya. Ya, baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan bimbingan kelompok kita, ya. Nanti kalau belum selesai karyanya silahkan dilanjutkan di rumah ya. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Barangkali Theo bisa? Ya, silakan Theo. Menurut saya kesimpulan dari time management adalah mengatur waktu dan menetapkan suatu kegiatan prioritas sangat penting bagi seorang pelajar. Ya, sangat penting. Kemudian Terus jika seorang pelajar dapat menentukan suatu kegiatan prioritas, kita dapat menentukan suatu batasan-batasan tertentu terhadap bermain dan belajar. Bermain dengan handphone atau bermain dengan teman itu bisa saja, asal tidak berlebihan dan tidak mengganggu kegiatan lainnya ya. lain. Betul yang di referensi yang dikatakan Theo dan Kalisha tadi, intinya kita harus punya kegiatan prioritas dan manajemen waktu yang baik. Agar apa? Agar kegiatan penting itu tidak terbengkalai. Kita harus tahu mana yang harus didahulukan sebagai seorang pelajar ya. Baiklah, Ibu rasa Ibu senang sekali karena selama kegiatan ini berlangsung kalian semuanya aktif dan saling membantu ya kegiatan kita hari ini. Nah, barangkali sebelum menutup kegiatan ini, mungkin Ibu nanti akan cek ya hasil karya kalian. Boleh nanti hasil karyanya itu diupload ke media sosial. Baiklah, untuk menutup kegiatan ini, mari kita kembali berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.